Halo semuanya. Halo. Hari ini sebelumnya terima kasih sudah hadir di acara kali ini. Saya akan menemani kalian semua untuk menikmati podcast yang akan saya berikan dan semuanya berikan. Sebelumnya kita akan membahas kasus yang bikin geger masyarakat Indonesia, yaitu tentang Afan Kurniawan, seorang driver ojek online berusia 21 tahun yang tewas karena terlindas mobil taktis Brimob saat demo di Pejompongan 28 Agustus 2025. Tragedi ini bukan hanya kehilangan satu nyawa, tapi juga tentang keadilan, prosedur aparat, dan suara rakyat kecil. Mari kita kupas tuntas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Halo, perkenalkan saya sebagai reporter. Halo, perkenalkan saya sebagai ojol sekaligus temannya dari Afan. Halo, perkenalkan saya sebagai pakar hukum. Halo, perkenalkan saya sebagai ibu dari Afan. Halo, perkenalkan saya sebagai ayah dari Afan. Terima kasih. Demo ojol saat itu berlangsung damai. Mereka menuntut transparansi tarif dan perlindungan kerja. Namun sekitar pukul 15.30 WIB, suasana berubah tegang. Rekaman video yang beredar menunjukkan sebuah mobil taktis Brimob melaju kencang ke arah massa. Banyak yang berlarian, tapi Afan tidak sempat menyelamatkan diri. Ia terlindas di depan rekan-rekannya sendiri. Waktu itu sempat dibawa ke rumah sakit ya? Betul, teman-temannya langsung berinisiatif membawa Afan ke rumah sakit terdekat. Tapi sayang, nyawanya tidak tertolong. Kejadian ini cepat sekali menyebar di media sosial. Ribuan netizen menyoroti tindakan aparat. Hal semua langkah itu bisa dilakukan, Polri bisa memulihkan kembali citranya dan kembali dipercaya oleh masyarakat, tanpa harus mengorbankan rakyat kembali. Jujur, videonya bikin dada sesek. Saya melihat sendiri wajah-wajah panik teman-teman yang berteriak histeris. Afan itu bukan orang asing buat kami, dan dia anak muda rajin, kerja siang malam untuk bantu orang tuanya. Rasanya seperti kehilangan saudara sendiri. Pasca kejadian, Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung menyampaikan permintaan maaf terbuka. Beliau berkata, "Kami turut berduka cita, Polri bertanggung jawab penuh." Bahkan Kapolda Metro Jaya mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Sementara itu, 7 anggota Brimob sudah diperiksa Propam. Semua biaya medis dan pemakaman ditanggung jawab oleh kepolisian. Nah, itu dia masalahnya. Kami khawatir kalau ini cuma berhenti di ucapan maaf. Kalau tidak ada sanksinya, apa jaminan tragedi seperti ini tidak terulang? Kami yang bekerja di jalan selalu was-was, baik terhadap pengguna jalan, lain maupun aparat. Afan itu anak yang sangat sayang keluarga. Setiap pulang kerja dia selalu bawa cerita. Dia selalu bilang, "Bu, nanti kalau ada rezeki, Afan mau bangun rumah buat ibu." Tapi sekarang dia pergi begitu cepat. Saya tidak bisa lagi mendengar suaranya. Kehilangan ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya ingin semua orang tahu, anak saya bukan angka di berita. Dia tulang punggung keluarga kami, harapan masa depan kami. Tidak ada uang, tidak ada kompensasi apapun yang bisa menggantikan nyawa anak saya. Yang kami minta hanya satu, yaitu keadilan. Jangan biarkan kasus ini tenggelam. Secara hukum, peristiwa ini termasuk tindak pidana umum. Pasal 359 KUHP jelas menyebut, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi ini bukan sekedar pelanggaran prosedur, tapi kelalaian yang fatal. Apakah proses internal kepolisian cukup? Tidak, kasus ini seharusnya disidangkan di pengadilan umum, karena korban adalah warga sipil. Transparansi menjadi kunci. Kalau hanya ditangani internal, publik akan makin hilang kepercayaan. Apalagi rantis Brimob seharusnya digunakan untuk barikade, bukan menebus kerumunan massa. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Saya tidak mau ada lagi ibu yang menangis kehilangan anak karena kelalaian aparat. Bagi saya, keadilan adalah satu-satunya obat. Meski tidak akan pernah bisa menghapus luka ini, saya ingin yang bersalah dihukum seadil-adilnya. Negara harus hadir, memberi kompensasi yang layak, memastikan SOP pengamanan diperbaiki, dan menegakkan hukum dengan tegas. Itu cara mencegah tragedi seperti ini terjadi lagi. Hal semua langkah itu bisa dilakukan, Polri bisa memulihkan kembali citranya dan kembali dipercaya oleh masyarakat, tanpa harus mengorbankan rakyat kembali. Teman-teman semuanya, kasus Afan Kurniawan ini bukan hanya sekedar tentang tragedi, tapi ujian besar bagi bangsa ini. Hak hidup adalah asasi paling dasar. Mari kita kawal bersama
agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada lagi korban di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Muda Berbicara. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.